kecenderungan apa calon-calon peserta pemilu, partai politik ataupun wakil rakyat itu berjarak dengan kebutuhan milenial gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka memang bergaya dengan milenial, dengan santai, kasual, seperti apa layaknya ya, milenial. kelayakan milenial, kongko-kongko. Tapi di sisi yang lain, kayak kemarin teman-teman dari aktivis mahasiswa, aktivis kampus yang masih rata-rata mereka memang generasi Z dan milenial itu kayak diamputasi juga dalam hal hak politiknya gitu. Pemirsa setia Gema Pos, kali ini kita akan ngobrol terkait hari ini transformasi digital di era 4.0 sangat luar biasa, dan isu tentang e-voting atau pemilihan secara digital untuk pemilu 2024 kembali mencuat. Nah, hari ini kita kedatangan Bung Ibeng. Ini seorang pemerhati diplomasi digital. Apa kabar, Bung? Siap, baik. Sehat. Terima kasih udah datang di Gema Pos. Ya. Sama-sama. Terima kasih juga diundang. Ya Bang, namanya aslinya Bung Ibeng? Nama saya aslinya Brian Pasek Maharata. Cuma emang populer di waktu di SMA, di OSIS gitu. Panggilannya Ibeng itu lebih kena jadi aja. Nama gitu. panggungnya Ibeng lah ya? Ya. Oke, berarti nggak apa-apa kita panggil Bung Ibeng aja. Siap. Biar emang sudah biasa itu. Ya, biar pemirsa Gema Pos juga lebih akrab gitu ya, betul. Bung, ini kan sebagai pemerhati diplomasi digital, kalau menurut Bung sekarang ini perkembangan transformasi digital di Indonesia itu seperti apa? Ya, jadi gini, kalau kita melihat dengan ada beberapa fenomena yang bahkan termasuk mungkin saya tadi juga udah bercerita ke Bang Riki terkait saya pernah menulis satu buku. Oh iya, buku itu tahun 2020 awal COVID itu waktu itu kan. Jadi salah satunya kegabutan yang awalnya memang buku itu berisi tentang bagaimana tulisan-tulisan saya di opini-opini media online dan di blog. Saya kan juga blogger awalnya yang memang melihat fenomena transformasi digital ini gitu, digital society. Jadi itu buku berjudul Ruang Baru Masyarakat Digital. Yang mana memang pandemi kemarin mengharuskan salah satunya adalah perubahan perilaku masyarakat untuk selain dari medisnya ya kesehatan, itu kita menjadi antisipasi untuk tidak berinteraksi langsung karena masih ada wabah kan itu. Kemudian yang kedua adalah ternyata dengan aktivitas di rumah saja gitu kan, masyarakat juga bisa dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi media online gitu kan berbasis platform digital. Nah itulah yang kemudian bagaimana transformasi digital itu sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku di masyarakat, bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Perkembangan dari teknologi, kemudian perubahan perilakunya, gaya hidup dan juga akses dari kebermanfaatan itu. Nah, kenapa Indonesia dianggap berhasil untuk melakukan yang namanya transformasi digital? Di situ aku juga menulis salah satunya adalah mental kita gitu, masyarakat kita yang sering berinteraksi atau berkomunikasi. Mau nggak mau, akhirnya ada peluang di situ. Otomatis peluang bisnis yang mana komunitas pasar itu ramai juga ke Indonesia karena populasi kita yang 250 sekian juta itu ketergantungan dengan yang namanya aplikasi karena mulai belanja online, berkendara itu juga kan, dan juga kita mengupdate informasi. Nah disitulah kalau tadi Bang Riki juga mempertanyakan bagaimana transformasi digital di Indonesia, tren hari ini memang sangat baik. Gitu. Berapa sih Bung sekarang ini kira-kira yang make internet di Indonesia nih ke total keseluruhan? Ada tren ketika buku itu kan 2020 ya, aku tulis dari tahun 2019. Memang Indonesia walaupun secara penggunaan ini kan masalah infrastruktur. Jadi ternyata problem kita itu masalah pendistribusian atau pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia belum merata. Iya, karena kepulauan, berbasis kepulauan. Jadi Indonesia tuh masih tergolong 5 negara dari ASEAN ini. Ini skupnya ASEAN. Itu Indonesia masih ke negara yang kelima, jauh dari Singapura gitu kan. Untuk Thailand. Penggunaan internet, tapi secara kependudukan kita menjadi 3 terbesar di dunia. Ada yang pertama itu Cina, kemudian India, ada Indonesia di situ. Nah,
Itu di Asia. Nah itu yang membuat satu peluang kurang lebih ada 40% dari tahun 2019 ke 2020, dan yang belakangan ini kalau kalau aku ikutin bisa bisa mencapai 72% kalau nggak salah yang di data terakhir di tahun 2021. Yang mengakses ya, Mengakses yang menggunakan internet. menggunakan Iya. internet begitu ya. Tapi memang kalau menurut Bung sekarang yang dengan kondisi memang kan tadi apa yang Bung tulis dan disampaikan bahwa mau tidak mau kita harus memang bertransformasi dari yang konvensional menjadi digital. Ini kan tentu banyak persiapan juga kan oleh pemerintah. Nah terakhir kan itu ada, kalau kita bicara soal transformasi digital, ini pasti ada persoalan-persoalan pendukung lainnya seperti tadi Bung katakan, juga ada infrastruktur. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah soal bagaimana melindungi, ya melindungi data-data yang regulasi yang untuk melindungi ketika data ini sudah berlayar di internet ya, di apa namanya, di dunia maya. Bisa nggak sih kira-kira negara ini melindungi data itu sebelum kita masuk nanti ke persoalan yang lebih rigid, Bung? Ya ini kan kemarin kalau secara nggak langsung dengan adanya pandemi itu kan juga masyarakat tidak bisa euforia langsung ke jalan gitu kan. Maksudnya interaksi pun kita terbatas, ada isolasi, kemudian adanya karantina kan seperti itu. Dan kemarin di tahun 2022 di bulan September kalau nggak salah, Presiden menetapkan, pemerintah mengesahkan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau tadi Bung Riki tadi mempertanyakan apakah ada regulasi yang menjamin kan seperti itu. Nah untuk dari pemerintah sendiri, adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sangat bagus gitu kan, karena masyarakat supaya tidak terhindar, supaya masyarakat terhindar dari yang kejadian seperti yang waktu kasus Biorka kemarin. Kebocoran data pribadi. Itu akhirnya apa? Selain merugikan kita sebagai individu atau masyarakat warga negara gitu, ini juga bisa menimbulkan untuk bagaimana persaingan usaha itu juga menjadi tidak fair. Ada beberapa perusahaan yang membajak atau mengambil data-data masyarakatnya, tapi untuk disalahgunakan dengan untuk kepentingannya mereka sendiri ya, perusahaan lainnya. Nah maka di tahun bulan kemarin September itu saya rasa pemerintah memang sudah mencoba untuk menyiapkan. Nah ini yang tadi akan menjadi bahas e-voting itu. Jadi pertanyaannya ketika apakah kita sudah siap, justru perlu nggak sih kan gitu? Perlu nggak yang namanya digitalisasi pemilu gitu? Oh ya, ini masuk ke sana nih, soal e-voting. Jadi awal 2022 mencuat lagi soal isu bagaimana 2024 ini kan kita menggunakan pemilu yang tidak lagi konvensional, tapi menggunakan e-voting. Banyak negara-negara maju yang sudah menggunakan itu, bahkan ada beberapa negara berkembang juga sudah menggunakan kayak India kan begitu. Nah, kalau menurut Bung dengan kondisi hari ini, kira-kira mungkin nggak sih kalau semisal 2024 ini kita mampu menerapkan e-voting untuk pemilu? Ya, digitalisasi pemilu ini menarik sih, karena saya ingat betul waktu pemilu 2019 masih gencar-gencarnya euforia Jokowi periode kedua ataupun Prabowo yang head to head gitu kan. Ada kecenderungan untuk melakukan itu karena beberapa negara di Eropa kayak Estonia tahun 2013 pun sudah melakukan itu gitu kan. Nah kemudian kalau berangkat lagi sudah siapkah itu? Justru tahun 2009 kalau nggak salah di Kabupaten Jemberane itu sudah berapa? 2009. Kemudian di 2013 dan 2015 ternyata sudah mulai dicoba oleh Mendagri dengan proyek di Jemberane itu yang berhasil untuk melakukan pilkadus, pemilihan kepala dusun kalau di dusun Bali. Apa kades? Ya itu tingkat desa itu. Tingkat desa, dan kemudian di Bogor juga ternyata pernah melakukan itu menjadi pilot project yang mana kalau di Jemberane kalau nggak salah ingat waktu aku masih SMA mau ke kuliah kalau nggak salah, itu memang sudah diterapkan oleh bupati. Sekupnya memang untuk di dusunnya itu bahasanya adalah memang untuk memudahkan efisiensi. Dalam arti masyarakat tidak lagi melakukan yang konvensional seperti mencoblos atau seperti apa itu. Mereka sudah menggunakan itu. Jadi ada dua hal yang aku tangkap adalah experience masyarakat. Pasti
selalu upgrade kan, dalam arti Oke. wah biasanya kita coblos atau contreng kan gitu. Iya. Nah, tapi ketika ini ada sedikit perubahan dan itu memang arahnya juga untuk memperbaiki kualitas demokrasi, saya pikir masyarakat akan antusias karena Oke. ini pengalaman baru kan gitu. Pengalaman baru. Tapi yang kedua adalah bagaimana equipment itu, infrastruktur itu tadi, apakah sudah merata nih? Nah itu kan, karena logistik dari pemilu kan besar. Oke. Tapi ternyata dari beberapa pengamat memang termasuk BRIN pun menyampaikan di tahun 2019 itu kalau nggak salah, itu memang ada prediksi kecenderungan untuk menggunakan digitalisasi ini bisa meringankan sebesar 50% cost penyelenggaraan Anggaran pemilu. pemilu. Oh, Nah, karena apa? oke. Karena itu tadi prosesnya lebih efisien dan efektif. Data juga lebih cepat gitu yang diterima. Nah, cuman penerapan yang di tahun 2020 itu kan menjadi satu wacana kenapa di tahun 2022 ini diangkat. Satu, pada saat pilkada serentak kemarin banyak SDM dari Bawaslu, KPU juga, panitia pemungutan suara itu kan kewalahan. Kelelahan ya. Kelelahan. Oke. Jadi banyak korban juga yang ditimbulkan karena itu dari saking padatnya dan kejar deadline lah maksudnya kan. Deadline, iya. Karena apa? Karena ya itu dari masyarakat kita penduduknya penuh gitu. Iya. Sementara antusias atau euforia dari masyarakat Indonesia ini kalau bilang pesta demokrasi ini sangat luar biasa gitu kan. Oke. Karena Indonesia memang negara demokrasi terbesar di 4 negara demokrasi terbesar di dunia gitu. Tapi mungkin nggak Bung, kalau misal betul-betul nih jadi 2024 e-voting, sedangkan hari ini kan dengan kondisi kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam perpolitikan di Indonesia, terutama angka indeks golput kita kan terakhir 2019 kan naik gitu. Iya. Nah kira-kira kalau misal e-voting, sedangkan untuk mereka didorong untuk ke TPS saja mereka masih banyak yang golput gitu lah. Nanti kalau misal dikasih kewenangan voting gitu kan, pakai KTP, pasti kan pakai KTP tuh. Iya. Persoalannya ketika pakai KTP juga kan untuk data KTP pun juga masih banyak bermasalah kan database, gitu. ya. Nah kira-kira itu betul akan meningkatkan indeks demokrasi kita, keterlibatan masyarakat terhadap politik, atau justru malah ngedowngrade itu keterlibatannya masyarakat? Ya, itu menjadi satu catatan ya, yang mana masalah selain dari infrastruktur akses internet gitu kan, yang masih belum merata, tapi trennya sekarang sudah mulai konsen ke sana. Termasuk kayak peralihan televisi dari analog ke digital ini kan salah satunya akses frekuensi itu bisa beralih ke internet 5G kan gitu. Kemudian yang kedua kayak di data CSIS itu menyebutkan sebanyak 60% pemilih tahun 2024 itu justru cenderung akan dikuasai oleh anak-anak muda, milenial dan generasi Z. Iya. Yang menjadi problem dari kayak masalah database KTP itu seperti KTP yang masih problem di beberapa daerah. Belangku banyak kosong. Ya, seperti itu. Nah ini kan kemudian justru kayak kemarin masalah NPWP dirubah dengan pakai NIK di KTP aja udah bisa, itu kan berarti ada indikasi pemerintah memang ingin mempercepat itu. Saya menangkap pemerintah sudah mencoba untuk mengantisipasi itu. Justru tadi yang menarik adalah bagaimana partisipasi pemilih pemula ini. Jangan-jangan mereka udah punya KTP tapi belum tentu mau datang ke keceplosan, karena memang hari ini kalau kita lihat di sosial media gitu, kecenderungan calon-calon peserta pemilu, partai politik ataupun wakil rakyat itu berjarak dengan kebutuhan milenial gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka memang bergaya dengan milenial, dengan santai, kasual, seperti apa. Layaknya milenial. Layaknya milenial, kongko-kongko. Tapi di sisi yang lain, kayak kemarin teman-teman dari aktivis mahasiswa, aktivis kampus, yang masih rata-rata mereka memang generasi Z dan milenial itu kayak diamputasi juga dalam hal hak politiknya gitu. Hak politik dalam arti bagaimana mereka mengekspresikan wacananya gitu kan. Itulah yang menjadi semangat justru wacana partisipasi pemilihnya nanti akan semakin merosot ini, karena apa? Jangan sampai nanti
seperti kita ini tidak percaya lagi sama yang namanya calon-calon public figure ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengakomodasi, apalagi kalau calon-calon yang muncul tokoh-tokohnya itu aja gitu. Nah ini yang jadi problem, justru problemnya di partai politik juga nanti. Soal pengkaderannya ya. Yes. Itu jadi bukan orang itu aja. Udah paham lah kita tabiatnya. Ya, kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaan yang semakin mengamputasi juga, tapi ya aku dengan gaya kita kongko tapi kok mereka ikut-ikutan ya. Kan tapi di sisi yang lain justru yang bagus itu kan ketika contoh kayak kemarin di Malaysia gitu. Antusias pemilih pemulanya juga mulai meningkat ketika banyak generasi mereka gitu yang mulai muncul, dan pemerintahan yang sekarang Datuk Anwar Ibrahim ini mengajak benar-benar keterwakilan mereka. Salah satunya adalah ada si Yeoh itu kalau nggak salah, itu yang menjadi Menteri Pemuda di Belia, itu kan Menteri Belia di Malaysia gitu kan, atau Menporanya. Nah kalau di Indonesia aja Menteri Pemuda olahraganya seperti itu gitu kan. Jadi kan paradoks juga gitu. Nah ini yang perlu disiasati oleh partai politik. Lagi-lagi memang bagaimanapun juga peserta pemilu ya, bagaimana keberhasilan dari partai politik untuk menjaga ritme, kader-kader potensial juga diangkat, kemudian mereka juga punya visi misi strategis juga. Iya, menggait milenial itu ya. Betul. Yang sekarang banyak 2024 disinyalir menjadi kelompok terbanyak untuk menjadi pemilih kan gitu. Balik lagi Bung soal transformasi ke e-voting tadi. Hari ini kalau kita lihat pendaftaran partai politik peserta pemilu, mereka harus mendaftarkan KTP. Prosesnya itu sudah digital sekarang. Ada sipol. Gitu. Meskipun mungkin ada berbagai kekurangan ya, problem juga pada persoalan. Tapi kan sebagai sebuah upaya untuk menuju ke transformasi digital dalam proses politik gitu. Kalau menurut Bung gimana? Ya itu tadi kalau ngomong e-voting, ini kan masalah peralihan yang biasanya kita coblos contreng gitu kan, akhirnya kita bisa menggunakan tombol seperti pilihan seperti apa. Dan menariknya adalah case untuk 2024 memang berbeda dengan tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya. Kenapa? Karena kita akan diintegrasikan menjadi yang namanya pemilu serentak. Ada pemilihan yang dibuat berbarengan gitu kan. Makanya tadi kasus di tahun 2020 sebagai pilkada serentak itu menimbulkan sekian banyak korban. Nah antisipasinya adalah di 2022 ketika Indonesia ingin menunjukkan adanya perubahan sistem demokrasi yang lebih baik, tentu ada persiapan juga untuk menguatkan di situ. Salah satunya adalah bagaimana e-voting itu bisa berjalan stabil kan gitu. Nah, cuma memang ada beberapa selain problem dari masalah iktp sebagai instrumen ya, tapi juga bagaimana proses dari sosialisasi ataupun literasi digital di masyarakat. Nah, maka peran penyelenggara pemilu seperti KPU ataupun Bawaslu untuk memastikan 2024 akan menggunakan digitalisasi atau e-voting ini, ya itu tadi perlu adanya edukasi yang benar-benar masif. Oh gitu. Berarti kalau menurut Bung mungkin lah ya, kira-kira kalau 2024 dengan kesiapan dan fenomena sekarang. Fenomena sekarang. Meskipun mungkin infrastrukturnya kayaknya kayak alat untuk nge-scan itu kan belum disiapkan juga gitu ya. Mungkin. Sangat mungkin karena itu tadi tren ketika kita melihat gejolak di fenomena pandemi pun, dan juga tren beberapa negara sudah melakukan itu, saya pikir Indonesia sebagai negara demokratis terbesar keempat gitu kan, mau nggak mau gitu. Tapi kira-kira ini kan masih berapa, 2024 sekarang 2022, berarti sekitar 1 tahunan yang efektif ya untuk mempersiapkan itu. Apa saja yang perlu disiapkan? Pertama kemarin kan udah sipol, terus kemudian kalau kita bisa lihat juga ketika menggunakan e-voting pasti kan butuh data untuk ngumpulnya database untuk nampung data itu kan butuh besar juga kan untuk seluruh big datanya. Jadi apa saja kira-kira yang perlu disiapkan untuk menuju ke e-voting itu 2024? Ya, yang pasti sistem politik, votingnya itu, yaitu berupa kayak aplikasinya itu seperti apa.
itu juga harus matang ketika memang akses internet di Indonesia juga sudah merata. Jadi mungkin memang tidak bisa disamakan langsung gitu ya, karena ini juga tahap uji coba untuk mengarah ke datakrasi, trennya kan seperti ke situ. Karena sistem pemerintahan yang berbasis data. Nah kemudian yang kedua, ada beberapa wilayah-wilayah memang belum bisa dijangkau. Jangankan untuk ngomong akses internet gitu ya, di pemilu yang konvensional pun ada pemilu-pemilu yang masih agak terlambat gitu. Misalnya kayak di Papua itu juga harus dengan pemilu adatnya gitu kan. Di daerah Maluku dengan basis yang kepulauan itu kan juga ada keistimewaan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Nah untuk di pemilu digitalisasi pemilu ini saya pikir bagaimana antusias dari masyarakat yang sudah ada di beberapa kota maju ini sebagai home base-nya itu bisa merepresentasikan sebagai keberhasilan dari digitalisasi. Berarti ada peluang untuk uji coba dulu. Maksudnya ada yang konvensional, ada yang mungkin langsung digital begitu. Jadi nggak semuanya langsung. Nah itu yang masih jadi bahan dari kesiapan dari penyelenggara pemilu sendiri ya, KPU itu sendiri ya. Tapi kalau berdasarkan yang waktu tahun 2020 untuk masalah sistem e-rekap itu kan sudah bisa. Dalam arti kita sebetulnya sudah melakukan digitalisasi pemilu gitu. Karena sistem rekapnya bisa langsung terbaca secara nasional gitu kan, secara data gitu. Nah itu sebenarnya sudah bisa dilakukan. Jadi kalau uji coba itu sudah bisa, mungkin ada beberapa kekurangannya, itu tadi masalah wilayah. Tapi kalau untuk pelaksanaan besok kita akan melakukan e-voting, nah ini yang perlu disiasati oleh skema dari penyelenggara pemilu nanti, sistemnya seperti apa. Oke, ya pemirsa setia Gemapos, dari apa yang kita diskusikan saya dengan Bung Ibeng itu menarik sekali. Jadi memang perlu banyak persiapan ya Bu untuk menuju ke e-voting itu 2024. Tapi kemudian ini tidak menutup kemungkinan bahwa 2024 bisa. Sebenarnya bisa, cuman mungkin butuh effort lebih ya dari penyelenggara pemilu ataupun dari pemerintah untuk menyiapkan infrastrukturnya, baik dari kebijakan maupun langsung infrastruktur yang untuk kebutuhan sinyal dan lain sebagainya. Nah, terakhir nih Bung Ibeng, untuk kesimpulannya seperti apa? Ya, jadi untuk persiapan di 2024 saya pikir yang jadi kekhususan dari perhatian dari pemerintah juga sebagai penyelenggara pemilu dan juga kita sebagai masyarakat juga ada dua hal yang harus kita tuntut, yaitu kepastian dari keberlangsungan pemilu yang jujur, ludil. Itu jangan sampai hilang asas itu. Yaitu pemilihan secara jujur, bersih, langsung, umum, rahasia dan adil. Nah ini untuk masalah perpindahan dari analog manual ke konvensional ke digital ini kan peralihan aja. Kenapa? Karena tren datakrasi ataupun sistem berbasis data ini sudah memungkinkan itu. Dan juga yang kedua adalah jangan sampai terjadinya kebocoran data. Itu tadi, itu yang menjadi problem kita karena penduduk Indonesia sangat besar, tidak seperti di Estonia gitu kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana di Filipina dan India sudah mencoba melakukan itu, saya pikir Indonesia bisa. Tapi itu tadi, tetap SDM kita harus benar-benar bisa beradaptasi secara cepat. Indonesia pasti bisa. Oke Bang Ibeng, terima kasih atas diskusinya, luar biasa sekali. Kapan-kapan kita diskusi lagi sambil ngopi-ngopi. Mantap, terima kasih. Oke pemirsa setia Gemapos, tadi diskusi kita. Jangan lupa kalau masih ada yang ingin diskusikan silahkan komen di channel kita di Gemapos. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.